wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Hermika, NPM 2009-1022, kelas Sistem Informasi 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Kecakapan Antarpersonal dari Ibu Rahma Mutia, SSI MPSI. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video memperkenalkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi CorelDRAW. CorelDRAW adalah salah satu pilihan software desain grafis yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan asal Kanada, Corel. Aplikasi yang satu ini digunakan untuk mengedit grafis vektor. Oleh karena itu, sejatinya ia lebih tepat digunakan sebagai tool ilustrasi. Adapun sejarah singkat CorelDRAW yaitu Corel Corporation didirikan oleh Michael Coughlin. Beliau lahir pada 23 April 1943 di Bexhill, Inggris. Michael Coughlin lulus di Bachelor of Engineering di University Imperial London sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke Kanada, lalu meraih gelar Master PhD dari Carleton University, Kanada. Sebelum Michael Coughlin mendirikan Corel, dirinya bersama Terry Matthews pernah mendirikan sebuah perusahaan telekomunikasi bernama Mitel Corporation yang sempat sukses besar sekitar tahun 1970-an sampai dengan awal 1880-an. Sayangnya, perusahaan tersebut terpaksa berakhir karena masalah pada manajemen, ekspansi, serta pengembangan perusahaan yang gagal. Lalu tepat pada tahun 1984, perusahaan tersebut dibeli oleh British Telecom dan dengan kecucuran dana segar, Coughlin mencoba peruntungan kembali dengan mendirikan Coughlin Research Laboratory atau yang lebih dikenal dengan nama CorelDRAW. Pada masa-masa awal, Corel hanya fokus pada pengembangan printer laser yang ditujukan untuk komputer pribadi atau personal komputer. Seiring berjalannya waktu, Corel mulai mengalami kesulitan untuk menembus pasar karena harus bersaing dengan produsen printer lainnya. Belum lagi ada beberapa produsen printer di Asia yang berani memasarkan produknya dengan harga murah. Dengan harga murah dibandingkan produk dari Corel, dengan segala keadaan yang kurang menguntungkan, akhirnya Corel merubah arah dengan memproduksi perangkat lunak
yang dapat mendukung proses kerja kaitannya dengan desktop publishing. Sekitar tahun 1987, Corel memutuskan untuk melakukan rekrutmen para programmer, antara lainnya adalah Pat Berner dan Michael Bollon, yang ditugaskan untuk menyusun perangkat lunak dari CorelDRAW. Selama 2 tahun lamanya, tepatnya pada tahun 1987, CorelDRAW akhirnya diperkenalkan ke publik dan meledak di pasaran. Hingga saat ini, CorelDRAW adalah produk yang banyak digunakan dan dicintai para desain grafis. Adapun fungsi dari CorelDRAW, memang secara umum fungsi CorelDRAW itu adalah melakukan pengelolaan gambar. Namun, ternyata apabila dilihat lagi secara lebih detail, secara lebih rinci, fungsi dari CorelDRAW cukup banyak dan bisa memberikan keuntungan bagi para penggunanya itu sendiri. Terutama yang bekerja di bidang visualisasi. Hal ini tidak lepas dari kualitas gambar yang dihasilkan dan diolah dengan menggunakan CorelDRAW, di mana memberikan hasil yang sangat baik. Untuk membahas lebih detail dan lebih dalam, maka beberapa fungsi dari CorelDRAW adalah sebagai berikut. Desain logo. CorelDRAW bisa mendesain logo, termasuk perangkat pengelolaan gambar yang paling populer dan yang paling umum digunakan untuk merancang desain logo. Biasanya jenis logo yang dirancang berupa desain 2 dimensi dengan berbagai variasi bentuk serta warna. Perangkat lunak ini banyak digunakan karena mampu memanipulasi garis-garis sesuai dengan keinginan penggunanya. Membuat ilustrasi salah satu fungsi dari CorelDRAW, yaitu mampu diandalkan untuk membuat ilustrasi Hal ini karena CorelDRAW sangat detail dan akurat dalam membuat garis serta lengkungan. Bisa juga mendesain brosur atau undangan. Di dalam CorelDRAW tersedia banyak sekali font yang menarik. Hal tersebut bisa memudahkan penggunanya untuk mencari desain font yang tepat. Bahkan font tersebut bisa juga dikombinasikan dengan gambar, bisa juga membuat kartun. Dengan berbagai fitur yang ada di dalam CorelDRAW itu sendiri, CorelDRAW juga mampu dimanfaatkan untuk mendesain kartun, baik karakter, animasi yang 3 dimensi maupun yang 2 dimensi.
Selain itu, garis sudut serta lengkung yang ada pada CorelDRAW bisa memudahkan diimajinasi untuk membuat karakter animasi. Bisa juga fungsinya yaitu membuat desain buku. CorelDRAW sangat cocok sekali untuk mendesain sampul buku. Hal ini dikarenakan gambar yang dihasilkan akan terlihat lebih jelas dan warnanya akan terlihat lebih sempurna. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh CorelDRAW itu sendiri yaitu maka tidak heran CorelDRAW jika perangkat lunak ini masih dicintai penggunanya sampai dengan sekarang. Beberapa kelebihan dari CorelDRAW adalah: 1. Memudahkan untuk digunakan. CorelDRAW memberi kemudahan bagi para penggunanya saat dioperasikan, salah satunya dengan fitur help atau bantuan secara online. Tampilan dari CorelDRAW juga sangat memanjakan mata dan membuat segala fiturnya mudah dipelajari. Yang kedua, format file. Untuk impor dan ekspor cukup lengkap. CorelDRAW bisa menggunakan banyak format untuk keperluan impor maupun ekspor data. Bahkan CorelDRAW menyediakan format AL. Hal ini memungkinkan pengguna CorelDRAW membuka filenya di Adobe Illustration. Adobe Illustration adalah salah satu rivalnya. Namun sayang, hal tersebut tidak berlaku sebaliknya dari Adobe Illustration ke CorelDRAW. Tiga, banyak alat yang bisa digunakan. Alat yang disediakan pada CorelDRAW sangat beragam dan memiliki fungsi masing-masing. Beberapa alat yang ada di CorelDRAW adalah selection, editing, dan juga pemberian efek. Itulah mengapa para pengguna CorelDRAW akan dimudahkan untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus dan lebih menarik. Para pengguna CorelDRAW juga bisa menggunakan berbagai toolbox tersebut sesuai kebutuhan tanpa harus ragu dan tanpa harus membayar. Selain itu, CorelDRAW juga memiliki kekurangannya. Selain dari sisi kelebihan, CorelDRAW juga memiliki beberapa kekurangan, antara lainnya yaitu: 1. Ukuran file besar. Salah satu kekurangan dari CorelDRAW adalah ukuran file yang besar. Hal ini menuntut para pengguna harus memiliki PC atau personal komputer yang spesifiknya mumpuni serta kapasitas RAM yang tinggi.
sebab ukuran file mentah yang dihasilkan itu cukup besar, terutama desain yang membuat cukup kompleks. 2. Sulit membuat tabel. Hal ini dikarenakan CorelDRAW menggunakan basis vektor sehingga membuat tabel di CorelDRAW relatif sulit dan membutuhkan beberapa klik agar hasil tabel sesuai dengan keinginan dari si pengguna. 3. Color space perlu dikoreksi sebelum digunakan. Kemudian ada salah satu kekurangan yang cukup dirasakan pada CorelDRAW adalah akurasi warna dari palet yang disediakan. Sebab tak jarang warna yang digunakan justru tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna atau hasil cetakan yang tidak sesuai. Adapun fitur-fitur unggulan dari CorelDRAW yaitu kamu telah mengetahui apa itu CorelDRAW dan fungsinya. Sekarang kita juga bisa mengetahui apa-apa saja fitur yang dapat ditawarkan dari CorelDRAW. Untuk CorelDRAW, salah satu adalah kalau kolaborasi. Kadangkala kamu harus bekerja sama dengan illustration lainnya. Bagaimana cara agar memudahkan koordinasi dalam proses itu? Fitur kolaborasi adalah jawabannya. Lewat aplikasi ini, aplikasi CorelDRAW, satu dokumen desain bisa dilihat dan diedit oleh banyak orang. Dengan begitu, proses koordinasi bisa berjalan lebih mulus. Tak perlu lagi ada miscommunication atau kurang komunikasi. 2. Tools tipografi. Canggih kamus sehingga sering harus mengkreasikan font. Jika begitu, CorelDRAW adalah salah satu aplikasi yang wajib kamu lirik. Ketebalan sumbu X dan sumbu Y, font bisa kamu sesuaikan. Tak ada lagi batas untuk mempertebal atau menipiskan huruf. 3. Power Tracks. CorelDRAW merupakan aplikasi grafis vektor. Giles sudah sempat menyinggung hal ini di atas. Sayangnya, ini membatasi ilustrasi yang menggambarkan atas kertas dahulu. Demikian penjelasan saya tentang aplikasi CorelDRAW. Semoga bermanfaat bagi para desain grafis dan para pengguna baru lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.